Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa kembali pada pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang limit fungsi dan kontinuitas ya. Untuk kontinuitas mungkin minggu depan, tapi di sini kita fokus pada basic limit terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menyelesaikan limit? Mungkin persamaan pada limit jika dimasukkan suatu nilai itu tidak akan ketemu, tapi dengan limit maka nilai pendekatannya yang dapat didefinisikan atau dapat ditemukan. Misalkan 1/0 ini tidak terhingga, ini masih terdefinisi kalau di limit. Tapi kalau 0/0 ini tidak terdefinisi, sehingga kita harus melakukan manipulasi aljabar pada fungsi limitnya sehingga bisa ditemukan nilai pendekatannya. Baik, mungkin teman-teman masih ingat ketika SMA kelas 2 kelas 3 ya, pelajaran tentang limit. Jadi berawal dari limit itu nanti kita bisa memahami tentang turunan. Jadi turunan itu asal mulanya dari limit. Tapi dalam mengerjakan limit pun bisa menggunakan turunan, yaitu ada aturan L'Hospital ya. Nanti itu ya, akan kita coba ya, mungkin pertemuan yang akan datang atau minggu berikutnya. Baik, sekarang kita akan maju ke pertemuan kelima ya. Di sini tertulis bab keempat, tapi tidak masalah. Kita anggap saja pertemuan kelima ini adalah kita membahas tentang limit fungsi. Nah, sebenarnya ada limit kiri dan limit kanan, tapi ini bisa kita skip dulu ya, karena yang terpenting dalam limit itu kita bisa memanipulasi aljabarnya. Ya, lebih tepatnya kalau untuk limit kiri dan limit kanan itu adalah pada kontinuitas, tapi ini kita pada pertemuan kelima ini mengenai basic limitnya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Nanti ya kelanjutannya limit fungsi itu ke sini, limit kiri, limit kanan, kontinuitas, kemudian hospital dan turunan. Ya, ini slide yang saya gunakan dari Bu Juwairiyah karena beliau sudah merintis dan agar apa yang kita pelajari juga sama dengan kompetensi di kelas beliau. Jadi ini ya pemahaman secara intuisi untuk limit. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Fungsi fx ini tidak terdefinisi ketika x-nya sama dengan 1 ya, karena menyebabkan 0/0 ya. 0/0 itu tidak terdefinisi, tetapi jika dengan limit 0/0 itu mendekati 0 ya. Mendekati 1. Tabel untuk beberapa nilai fx untuk x mendekati 1 ya. Ini ketika x 0, y-nya 1 ya. Ini untuk fungsi tadi, fungsi x kubik min 1 per x min 1. Ini kalau digunakan garis bilangan seperti ini. Tapi ketika x-nya dimasuki 1, itu menyebabkan 0/0 ya. Tapi di sini grafiknya melalui 3. Ini sebenarnya tidak pas di 3. Jadi tidak terdefinisi sebenarnya. Nah, kalau yang lain lewat daripada 1, 1,01, 1,01 sampai 2 ini ada nilai definisinya. Karena x kubik min 1 per x min 1 itu hanya pada saat x sama dengan 1 saja yang menyebabkan 0/0 ya. Nah, sehingga perlu dilakukan limitnya supaya nilai pendekatan hasil dari ketika x-nya sama dengan 1 itu berapa sih fungsi fx-nya tadi itu. Nilai pendekatannya saja, bukan nilai secara pastinya. Karena nilai secara pastinya itu 0/0, itu tidak terdefinisi ya. Nah, dari tabel dan grafik didapat kesimpulan bahwa fx itu mendekati 3 jika x mendekati 1. Padahal tadi hasilnya adalah dari 0/0 ya. Tapi nilai pastinya tidak diketahui, hanya kelihatannya dari grafik itu dia mendekati 3. Nah, sehingga karena mendekati 3, ya udah supaya terdefinisi kita anggap 3 itu merupakan nilai terbaik untuk menyelesaikan x pangkat 3 min 1 per x min 1 ketika x sama dengan 1 ya. Atau ketika x mendekati 1. Jadi caranya bisa menggunakan manipulasi aljabar seperti ini ya. X kubik min 1 itu kita faktorkan menjadi seperti ini. Ini saya besarkan dulu. Ya, saya perbesar. Jadi x kubik min 1 kalau difaktorkan bisa seperti ini ya. X min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1 ya. Ini min ya.
ini min, kemudian ini x kuadrat plus x plus 1, ini plus, bagian plusnya. Jadi kalau ini a pangkat 3 min b pangkat 3, ini a min b dikali a kuadrat plus 1 ya, a kuadrat plus 1 a kuadrat plus a plus b ya, a kuadrat plus a plus b. Nah, misalnya a pangkat 3 min b pangkat 3, berarti ini x-nya itu a ya, a, satunya itu min b, a min b, ulang, ada muncul garisnya tadi. Ini a min b dikalikan dengan a kuadrat plus a plus b ya. Jadi bisa dijabarkan seperti ini. Ini bisa menggunakan metode Horner ya. Jadi dibagi dengan x sama dengan 1, hasilnya 1 plus 1 plus 1 ya, x sama dengan 1 itu berarti x min 1 faktornya menggunakan Horner. Kemudian pembaginya x min 1, berarti x min 1 dan x min 1 penyebutnya bisa dicoret, bisa dibagi habis. Artinya bagian ini tidak dihiraukan ya, karena terbagi. Nah, tinggal bagian x kuadrat plus x plus 1-nya itu 1 ya. Kita isikan 1. Sehingga hasilnya 3. 1 kuadrat tambah x tambah 1 hasilnya 3. Nah, seperti ini. Kemudian ini limit fungsi ya. Definisi limit x mendekati c, maka akan menyebabkan fx mendekati L. Ya. Jika x mendekati c, maka fx mendekati L. Limit fungsi hanya merupakan nilai pendekatan dari fungsi untuk x ketika nilai x tertentu, bukan merupakan nilai fungsi yang sebenarnya ya. Karena nilai fungsi yang sebenarnya ya tadi 0 per 0. Cuma nilai pendekatannya harus ada supaya bisa terdefinisi. Nah, ini macam-macam limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi aljabar ini ada 2 macam. Limit fungsi x mendekati a, limit fungsi fx dengan x mendekati a ya. Limit fungsi fx dengan x mendekati a, kemudian limit fungsi a x pangkat m dan seterusnya ditambah a x pangkat seterusnya, kemudian dibagi dengan bx pangkat n ditambah dengan bx pangkat seterusnya, atau ini merupakan fungsi polinomial ketika x mendekati tak terhingga. Untuk cara ini nanti dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya ya. Misalkan penyebutnya x kuadrat, berarti atas dikali 1 per x kuadrat, bawah dikali 1 per x kuadrat. Kalau m sama n itu sama nilainya ya, berarti tinggal koefisien dari yang pangkatnya sama di depan aja. Yang di depan aja dibagi dengan nilai koefisien dari penyebut yang di depan aja. Itu sudah merupakan nilai limitnya untuk x mendekati tak terhingga. Itu jalan pintas di bimbel ya. Kalau di waktu SMA ada yang mengikuti bimbel, biasanya diajarkan seperti itu. Kemudian untuk limit fungsi trigonometri ini ada suatu hukum ya, limit x mendekati 0 dari fungsi sin x per x itu sama dengan limit x mendekati 0 dari fungsi x per sin x, dan nilainya adalah 1 ya. Limit x per sin x akan mendekati 1 ketika x-nya mendekati 0. Hasil dari x per sin x itu akan mendekati 1 ketika x-nya mendekati 0. Tapi nilai pastinya kalau dimasukkan x sama dengan 0, 0 per sin 0 itu kan 0. Nah, 0 per 0 tidak terdefinisi, tapi dengan pendekatan jika x mendekati 0, maka x per sin x akan mendekati 1 ya. Ini nilai pendekatannya. Kemudian ini juga limit x mendekati 0 daripada fungsi tan x per x itu sama dengan limit x mendekati 0 dari fungsi x per tan x ya. Jadi tannya di bawah atau di atas ini sama saja 1. Ini juga sinnya di penyebut atau di pembilang nilainya 1 ya. Nilai limitnya 1 ketika x mendekati 0.
langkah-langkah penyelesaian pada limit itu yang terpenting kita manipulasi aljabar ya. Yang pertama, coba kita masukkan nilai X pada fungsinya. Jika hasilnya itu real atau ada, maka itu sudah selesai, limitnya terdefinisi. Kemudian yang kedua, jika tidak tentu ketika dimasuki X atau tidak ada penyelesaiannya, misalkan menyebabkan 0/0, maka lakukan penyederhanaan dengan cara tadi ya, dijabarkan atau difaktorkan tadi ya. Ini mirip ya, dijabarkan itu difaktorkan, tapi ada yang tidak difaktorkan tuntas ya, ada X kuadrat plus X plus 1 itu kan tidak tuntas difaktorkan, tapi sudah bisa dimasuki nilai dan ketemu hasilnya ya. Jadi kalau tidak tentu menyebabkan 0/0 misalkan ketika dimasuki nilai X tertentu, maka perlu dilakukan manipulasi aljabar, difaktorkan, dijabarkan, atau disamakan penyebutnya, atau dirasionalkan, yaitu dengan dikalikan dengan sekawannya ya. Ini yang dikalikan dengan sekawannya ini nanti biasanya perhitungannya akan panjang ya, tapi yang penting teman-teman melihat manakah bagian yang perlu dikalikan dengan sekawannya ya. Kalau ternyata pada bagian pembilang itu juga mengandung akar, bagian penyebut juga mengandung akar, berarti kita perlu mengalihkan sekawan daripada pembilang dan dikalikan lagi dengan sekawan dari penyebut ya. Ada 2 kali perkalian. Nah itu kadang-kadang ada yang 1 kali perkalian dengan sekawan, ada yang 2 kali perkalian dengan sekawan, karena pembilangnya perlu sekawan, penyebutnya perlu dikalikan dengan sekawan juga. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian gunakan limit kiri dan limit kanan, ini belum masuk ke sana ya. Jadi kita pada basic limit dulu. Untuk limit X mendekati 3 dari fungsi 4X min 5 ini langsung dimasukkan bisa ya. Bisa terdefinisi. 3 kali 4 kurangi 5 kan terdefinisi. Kemudian ini tidak, kalau ini ketika X dimasuki dengan 2, berarti 2 pangkat 2 4 ditambah dengan 2 6 kurangi 6. Nah, 6 kurangi 6 0. Kemudian 2 kurangi 2 0, 0/0. Nah ini kan tidak terdefinisi. Ini kita jabarkan, kita faktorkan dulu supaya ada yang bisa dicoret, sehingga nanti nilainya dimasukkan pada bagian yang tidak dicoret. Nah seperti ini ya. Nah ini bagian penyebut saja yang ada akar min 2-nya. Jadi yang ini hanya perkalian 1 kali dengan sekawannya. Sekawannya berapa? Akar X plus 2 per akar X plus 2. Karena yang mengandung unsur perlu dikalikan sekawan hanya penyebut. Kalau nanti di atasnya ada juga akar di bagian pembilangnya, berarti kita perlu mengalihkan juga dengan sekawan dari pembilangnya. Berarti yang pertama dikalikan dengan sekawan pembilangnya, kemudian dikali lagi dengan sekawan penyebutnya ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah ini kalau kita masukkan dengan 2 1 min 1 0, ini juga dimasuki 2 0, berarti ini kalikan dengan X ya, dikalikan dengan atas kalikan dengan X, bawah kalikan dengan X, sehingga terdefinisi nanti 1 min 2 min 1 kalau dikalikan dengan X, berarti ini X kubik min X kuadrat min 2. Kalikan dengan X kubik berarti 2 pangkat 3 8 dikurangi dengan 4 ya, kurangi dengan 2 atasnya min 1 min setengah, ada definisinya. Kalau dikalikan dengan X, penyebut pembilang dikalikan dengan X semua. Nah ini bagian atas kalikan dengan sekawan. Nah kemudian seperti ini kalikan juga dengan sekawan ya. Ini kalikan dengan 4 plus akar E kuadrat plus 7 per 4 plus akar E kuadrat plus 7. Ya seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang perlu kita coba-coba. Bentuk seperti ini apakah bisa dibagi dengan X kuadrat ya? Dibagi dengan X ya. Misalkan bagian penyebut dikalikan 1/X, bagian pembilang bagian penyebut dikalikan bagian atas pembilang dikalikan dengan 1/X, bagian bawah karena ini X kuadrat supaya dibagi dengan 1/X berarti dibagi dengan akar
dikalikan dengan akar 1/x kuadrat ya. Ini dibagi dengan yang 4 dikali 1/x, yang ini yang ada di dalam akar dikalikan dengan 1/x kuadrat ya. 1/x kuadratnya masuk ke dalam akar. Nah, itu bisa ketemu apa enggak? Atau kalau tidak dengan cara itu dikalikan dengan sekawannya. Ya, ini contoh-contoh soalnya ya teman-teman ya. Jadi nanti pada contoh-contoh soalnya ini silakan teman-teman kerjakan secara estafet. Jadi ketua kelas mengkoordinir soal nomor ini dikerjakan mahasiswa yang siapa. Soal ini nomor ini dikerjakan oleh mahasiswa siapa gitu. Jadi setiap mahasiswa memilih satu soal yang berbeda-beda. Kemudian nanti mungkin sisanya ada yang dikerjakan oleh beberapa mahasiswa, sehingga beberapa mahasiswa ada yang mengerjakan 2 soal mungkin ya. Tapi setiap mahasiswa tidak boleh mengerjakan soal yang sama dengan yang mahasiswa lainnya ya. Sama, petunjuknya sama seperti kemarin ya. Intinya tidak satu mahasiswa mengerjakan semua, tetapi setiap mahasiswa memilih soal-soal untuk dikerjakan ya. Dan soal yang dipilih itu tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Dan fungsi dari ketua kelas ini mengkoordinir sehingga semua soal di materi ini terselesaikan oleh teman-teman satu kelas ya, dengan pembagian secara estafet tadi ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bagian contoh-contoh ini yang belum ada pembahasannya silakan nanti menjadi soal yang dikerjakan. Setiap mahasiswa memilih satu soal yang berbeda ya untuk dikerjakan. Nah, ini ya seperti ini ya. Ini ada akar di bagian pembilang, ada akar di bagian penyebut, berarti ini dikalikan dengan sekawan ya, sekawan dari pembilangnya, yaitu akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1 per akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1, yaitu bagian sekawan dari pembilang. Kemudian dikalikan lagi sekawan dari penyebutnya ini. Nah, sekawan dari penyebutnya ini apa? Akar 2X min 3 plus akar X per akar 2X min 3 plus akar X ya. Jadi dikali dengan 2 kali sekawan. Dikalikan 2 kali sekawan ya. Nah, ini seperti ini. Sekawan dari pembilangnya ini, sekawan dari penyebutnya ini, sehingga nanti terdefinisi ya ketika dikalikan. Berarti ini kalau dikalikan menjadi X sekawan dari penyebutnya ya. Oh ya. Ini dikalikan ini menjadi X plus 2 min 2X plus 1 ya. Jadi X plus 2 min 2X plus 1. X plus 2 min 2X plus 1. Kemudian yang bagian bawah dikalikan dengan sekawannya. Ini menjadi 2X min 3 min X, 2X min 3 min X. Nah, bagian ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, berarti sisa yang ini kan, sisa yang ini menyilang ke kanan ini ya. Bagian ini sudah menjadi ini, kemudian ini dikalikan dengan sekawannya menjadi ini ya, menjadi penyebutnya ini, kemudian sisa bagian yang silangnya ini, silang kanan ini. Nah, ini ketika dihitung bisa kita bagi ya, karena 3 min X itu kan sama dengan min X min 3 ya kan, min X min 3 atau min 1 kali 3 min X ya, sehingga kalau dibagi ini min 1 hasilnya, tinggal bagian ini yang dimasuki nilai 3-nya ya. Berarti ini min 1 dikalikan ini tinggal 3 dimasukkan ke 2X min 3 di akar ditambah akar 3, kemudian dibagi dengan akar 3 plus 2 ditambah akar 2 kali 3 min 1 ya. Jadinya min 1 kali akar 3 plus 3 akar 3 min akar 5 plus akar 5 ya. Seperti ini hasilnya. Min 2 akar 3 dibagi min 2 dibagi 2 akar 5 ya. Nah, ini teman-teman
Ini bisa dicari dengan cara difaktorkan dulu, atau Anda bagi dengan X kuadrat, karena pangkat tertinggi dari penyebut adalah X kuadrat. Jadi atas atau pembilang dibagi dengan X kuadrat, penyebut dibagi dengan X kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibagi dengan X kuadrat dengan cara pembagi X kuadrat itu kok nggak ketemu, berarti dia harus difaktorkan ya. Ini juga ya. Kemudian ini dikalikan dengan sekawannya. Ini bisa juga dibagi dengan X atau kalikan dengan sekawannya. Kalau dibagi dengan X, yang atas berarti X per X min 9 per X, yang bawah berarti akar X dibagi dengan X kuadrat ya. Karena X kuadrat itu kalau di akar berarti dibagi dengan X, dibagi dengan X kuadrat ini. Kalau akar dibagi dengan akar X kuadrat, yang akar X ini dibagi dengan akar X kuadrat ya. Ini min 3 dibagi dengan X. Nah, itu kira-kira hasilnya ketemu nggak nanti? Kalau nggak ketemu berarti kalikan dengan sekawan ya. Ini juga, ini kalikan dengan sekawan, ini juga kalikan dengan sekawan ya. Ini faktorkan mungkin. Ini difaktorkan ya. Atau dikalikan dengan X. Atau dikalikan dengan X ya. Ya, ini teori limit. Jadi melengkapi dari metode tadi ya, dalam mengerjakan limit, selain manipulasi aljabar yang utama, kita juga harus tahu bahwa teori-teori limit itu ada 6 kondisi seperti ini ya. Jika limit itu merupakan suatu konstanta, maka berapapun X yang dimasukkan, berapapun X mendekati berapa, itu pasti hasilnya adalah konstanta itu ya. Limit X mendekati C, untuk fungsinya itu sama dengan X, maka sama dengan C ya, sama dengan nilai C yang dimasukkan ke X-nya. Kalau tadi limit fungsi yang sama dengan konstanta, maka X-nya berapapun hasilnya konstanta itu. Limit K dikalikan dengan Fx untuk X mendekati C sama dengan K dikali limit X mendekati C dari Fx ya. Ini sama saja, K-nya itu di luar sebagai pengalih dari limitnya. Kemudian limit Fx plus Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Ini distributif ya, bisa dijabarkan seperti ini. Kemudian untuk pengurangan juga sama ya, limit Fx untuk X mendekati C dikurangi limit Gx untuk X mendekati C, ini bisa dipisahkan. Kemudian untuk perkalian limit X mendekati C dari Fx kali Gx sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikali dengan limit Gx untuk X mendekati C ya. Jadi ini sudah pernah dibuktikan sehingga menjadi teori dari limit ya. Kemudian limit X mendekati C untuk Fx per Gx ini sama saja limit Fx dibagi limit Gx untuk X mendekati C. Kemudian untuk limit X mendekati C dari Fx pangkat N, ini sama saja limitnya dihitung dulu, kemudian dipangkatkan dengan N. Kemudian untuk limit daripada Fx akar N untuk X mendekati C ini sama saja, limitnya dihitung dulu, kemudian hasil limitnya itu diakar dengan N. Ya, ini ya. Jika limit Fx untuk X mendekati 1 sama dengan 3 dan limit Gx untuk X mendekati 1 sama dengan min 1, berarti berapapun X yang dimasukkan ke Gx, berarti X sama dengan 1, atau berapapun X yang dimasukkan ke Fx itu hasilnya pasti 3 ya. Berapapun nilai X dimasukkan ke Gx hasilnya min 1 ya, karena ini limitnya itu hasil limitnya konstanta ya. Maka untuk A, limit untuk X mendekati 1 dari 2 kali Fx sama dengan 2 kali limit X mendekati 1 dari Fx ya. Fx-nya berapa? 3. Berarti 2 kali 3 ya, sama dengan 6. Kemudian limit X mendekati 1 dari Fx plus Gx sama saja dengan limit Fx ditambah limit Gx untuk X mendekati 1. Limit Fx-nya berapa tadi? Limit Fx-nya 3, limit Gx-nya min 1. Kemudian limit Fx min Gx sama saja limit Fx dikurangi limit Gx untuk X mendekati 1 ya, berarti tinggal dikurangi saja 3 min 1 ya. Ini hanya implementasi dari
teorema utama tadi ya. Kemudian limit fx kali gx itu sama dengan limit fx dikali dengan limit gx untuk x mendekati 1. Ya, karena fx dan gx-nya itu tadi konstanta, tinggal dikalikan saja ya. Tidak ada nilai x yang dimasukkan, langsung dikalikan saja karena fx dan gx-nya tadi konstanta ya. Untuk limit fx per gx berarti limit fx-nya dibagi dengan limit gx-nya. 3 dibagi min 1. Limit fx kuadrat sama dengan hasil dari limit fx-nya dikuadratkan ya, 3 kuadrat. Ini juga untuk limit gx akar pangkat 3, berarti limit gx-nya dihitung dulu, berarti min 1 di akar pangkat 3 min 1 ya. Min 1 kali min 1 itu plus 1, kalikan min 1 lagi min 1, berarti min 1 akar pangkat 3 itu min 1. Untuk limit tak terhingga ini ada definisi untuk limit x mendekati tak terhingga dari fungsi seper x, berarti seper tak terhingga itu mendekati 0 ya. Limit daripada seper x akan mendekati 0 jika x mendekati tak hingga ya. Kemudian limit daripada x mendekati minus tak terhingga ini juga ketika seper x maka akan mendekati 0 ya. Dibagi min tak terhingga akan mendekati 0. Kemudian limit untuk x mendekati positif atau negatif tak terhingga daripada seper x pangkat n ya, apalagi seper x pangkat n x nya berkali-kali membaginya, maka ini hasilnya juga 0 karena dibagi tak terhingga. Kemudian limit dari x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya juga tak hingga. Nah, sebenarnya tak hingga itu adalah bilangan yang tidak tentu tapi besar sekali ya, jadi di sini tandanya seperti ini ya. Kalau dia mundur ke kiri dari 0 lebih kecil dari 0, tak hingga berarti min tak terhingga. Kalau ini positif tak terhingga berarti dia ke kanan tak terhingga ya. Bilangannya tidak terdefinisi, tapi yang jelas besar sekali. Kemudian untuk limit x mendekati min tak terhingga dari x pangkat n juga tak terhingga kalau n pangkatnya itu genap ya. Tapi kalau n pangkatnya itu negatif, berarti seperti min 1 tadi, itu min tak terhingga. Nah, ini ya. Sorry, kok n pangkatnya negatif? N pangkatnya ganjil. Ya, x pangkat 3, x pangkat 7 itu nanti hasilnya min tak terhingga ya. Nah, cara penyelesaian dari limit x mendekati tak hingga untuk polinomial, untuk ax pangkat n ditambah dan seterusnya dibagi bx pangkat m, ini dapat dibagi dengan x pangkat tertinggi dari pembaginya ya. Misalkan bx-nya ini pangkat 3 berarti atas dikali seper x pangkat 3, yang bawah atau penyebut dikalikan dengan x seper x pangkat 3 juga, atau dibagi dengan x pangkat 3. Tergantung dari pangkat tertinggi di penyebutnya ini. Ini pangkat tertinggi dari penyebutnya itu akan menjadi pembagi. Kalau setelah dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut, bagian pembilang masih punya x pangkat sekian, pasti hasilnya itu hasil limitnya itu tak terhingga ya. Tapi kalau misalkan bagian penyebutnya masih punya sisa x ya, x pangkat sekian, berarti hasilnya pasti 0. Karena yang atas itu konstanta, yang bawah tak terhingga, seperti tak terhingga kan 0 ya. Nah, seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 2x min 3 dibagi 2x kuadrat plus 4x plus 7, ini dibagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya ya. Pangkat tertinggi penyebutnya itu x kuadrat ya. Atas dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat ini 1 min 2 per x kuadrat, berarti min 2 per x min 3 per x kuadrat. Nah, bagian yang masih menyisakan per x-nya ini sama saja dibagi tak terhingga, menjadi 0 ya kan. Sedangkan x kuadrat per x kuadratnya 1. Kemudian ini 2x kuadrat per x kuadrat itu 2 ditambah ini masih menyisakan 4 per x ya, karena 4x dibagi x kuadrat itu 4 per x, ini juga ditambah 7 per x, bagian ini 0 ya. Berarti kita hanya menghitung pada bagian koefisien dari pembilang terdepan dan juga koefisien dari penyebut terdepan. Yang menjadi concern perhitungan limit ini berarti hanya pada suku di depannya aja ya. Hasil pembagian dengan x kuadratnya tadi berapa itu. Kemudian suku di depannya ini berapa. Itu hanya yang kita
yang kita hitung, karena bagian sini sudah menjadi 0 semua gitu. Nah, seperti ini dibagi x kuadrat ya. Ini 1 dibagi tak terhingga 0, berarti min 2 kali 0, min 3 kali 0, ini juga ini menjadi 0 yang masih punya peran pembagi x, apalagi membagi x kuadrat, sehingga hasilnya setengah ya. Ini juga dibagi dengan x pangkat 5. Nah, ketahuan di sini. Di sini 0 dibagi x pangkat 5. Ini hasilnya 0 sepertinya ya. Ya, hasilnya 0 ya. Karena di sini pangkat pada pembilang lebih kecil dari pangkat dari penyebut ya, pada suku yang di depan ini. Masih menyisakan yang 1/x di bagian penyebutnya, sehingga menyebabkan 0. Dibagi tak terhingga kan 0 ya. Ini juga yang penting kita concern ke pangkat tertinggi dari penyebut, itu kita jadikan sebagai pembagi ya. Pembagi pada bagian atas, pembagi pada bagian bawah ya, seperti ini ya. X pangkat 6 per x pangkat 4 min 3x kuadrat per x pangkat 4. Nah, ini kan sisa, berarti bagian atas menjadi min tak terhingga. Ini juga sisa min tak terhingga. Ini 1 ditambah ini juga ini 0 ya, karena penyebutnya masih menyisakan x pangkat 4. Ya, ini 1, berarti min tak terhingga dibagi 1 ya. Min tak terhingga kuadrat, karena x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 4, x kuadrat. Ini min 3 kali 1/x kuadrat ya. Ini 0, dengan ini 1 ditambah ini 0 ya, karena dibagi dengan tak terhingga ini 0. Sehingga di sini min tak terhingga dikuadratkan dibagi 1 ya. Sehingga bisa kita ringkas ya cara penjawabnya untuk limit polinomial ini ya, ketika x mendekati tak terhingga. Limit x mendekati tak terhingga dari fungsi polinomial itu sama dengan, bisa kita hitung dengan a per b jika m sama dengan n ya. Jika pangkat dari suku terdepan dari pembilang penyebutnya itu sama, maka kita cukup menghitung a per b nya atau koefisien dari pembilang dan koefisien penyebut. Kemudian sama dengan 0 jika m lebih kecil daripada n ya. Tadi ya, dalam perhitungan ketika pangkat tertingginya itu pangkat dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut, tapi pembilangnya itu pangkatnya lebih rendah daripada pangkat penyebut. Nah, itu hasilnya 0 ya tadi ya. Kemudian tak terhingga jika pangkat pembilangnya lebih tinggi daripada pangkat penyebutnya. Kemudian untuk limit x mendekati minus tak terhingga dari polinomial, ini bisa sama dengan a per b jika m sama dengan n, sama ya. Kemudian 0 jika m lebih kecil daripada n. Kemudian ini hasilnya tak terhingga, positif tak terhingga jika m-nya lebih besar daripada n dan m dikurangi n itu hasilnya genap. Kemudian akan menghasilkan min tak terhingga jika m lebih besar daripada n, dan m min n hasilnya ganjil ya. M min n hasilnya ganjil. Kalau tadi ketika m min n itu x kuadrat ya, hasilnya positif tak terhingga tadi ya. Nah, ini ya. Ini kan menyisakan, ini kan tadi 6 kurangi 4 2 ya. M min n genap ya. M min n genap 2. Berarti min tak terhingga dikuadratkan jadinya tak terhingga. Positif tak terhingga. Nah, ini cara cepat ya. Walaupun di sini polinomialnya angkanya panjang begitu. Ini kita hanya concern pada bagian a per b-nya aja kalau untuk limit yang mendekati tak hingga. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini bisa dikalikan dengan sekawan.
Bisa juga kita hanya concern pada bagian ini ya. Ada rumusnya nih kalau nggak salah, B per 2 akar A kalau nggak salah. Kalau cara cepatnya. Tapi cara konvensionalnya asal muasalnya dari dikalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya ya ini. Suku ini ditambah dengan suku ini per suku ini tambah suku ini. Sebenarnya kalikan sekawan itu kalikan 1, cuma satunya bentuknya adalah sekawan daripada yang ini ya. Nah, ini panjang tapi nanti ya ketemu gitu. Ini kalikan dengan sekawan berarti x kuadrat min 1 min x kuadrat plus 2 ya. Min dalam kurung x kuadrat plus 2x. Ya, min x kuadrat min 2x. Nah, ini ketahuan di sini pembilangnya itu ada x kuadratnya. Kemudian di sini di balik akar ini sebenarnya di dalam akar ini x kuadrat, tapi karena di akar ini x ya. Berarti pangkat tertinggi dari penyebutnya itu x. Oh, berarti kalau begitu dibagi dengan x semua. Pembilang dibagi x, penyebut dibagi dengan x ya. Kalau penyebut dibagi dengan x berarti dibagi dengan akar x kuadrat. Ini juga dibagi dengan akar x kuadrat ya. Dibagi dengan x dibagi dengan x ya, ini dihitung dulu, berarti ini min 1 per x min 2x per x ya. Min 1 per x berarti x nya tak terhingga itu 0 min 2 karena x per x nya habis ya. 0 min 2. Kemudian ini dibagi dengan x kuadrat 1, kemudian ya, ini kalau dibagi dengan x kan berarti di dalam akar itu dibagi dengan ini dibagi dengan akar x kuadrat, kemudian min satunya dibagi dengan seper x kuadrat, kemudian ini x kuadrat juga dibagi dengan x kuadrat, 2x nya dibagi dengan x kuadrat ya. Berarti ini x kuadrat bagi x kuadrat itu 1, kemudian 1 per x kuadrat ini sebenarnya 1 per x. Berarti itu hasilnya 0 ya, 1 bagi tak terhingga itu 0. Kemudian 1 ditambah. Berarti ini 2 kali akar 1 ya. 2. Nah, seperti ini ya. X mendekati tak hingga, berarti min 1 dibagi tak terhingga, berarti min tak terhingga. Kemudian min 2 ya. Min 1 per tak terhingga berarti 0 min 2. Kemudian ini 1 min 1 per x kuadrat. Nah, ini min 1 per x kuadrat itu 0 ya, karena x nya tak terhingga. Ini juga ini 0 karena masih menyisakan 2 per x. Berarti ini akar 1 tambah akar 1. Kemudian atas atau pembilangnya itu min 2 ya, karena ini tadi 0. Min 2 dibagi dengan 1. Akar 1 tambah akar 1. Akar 1 tambah akar 1 2 ya. Berarti min 2 dibagi dengan 2. Akar 1 tambah akar 1 ya, 1 tambah 1 ya. Ini juga dikalikan dengan sekawannya. Ini juga kalikan dengan sekawannya. Kemudian ini dibagi dengan ini berapa ini? X kuadrat ya. Karena X pangkat 4 di akar itu X kuadrat. Berarti atas X min 7 dibagi X kuadrat, bawah dibagi X kuadrat. Ya, nanti ketemu ya. Ini samakan dulu penyebutnya, kemudian nanti bagian atas dibagi dengan pangkat penyebut tertinggi. Bagian bawah juga dibagi dengan pangkat penyebut tertinggi ya. Nah, ini untuk limit akar X kuadrat plus 2X ditambah 5X kalikan dengan sekawannya ya. Kalikan dengan akar X kuadrat plus 2X min 5X dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 5X. Jadi sekawan tuh jangan lupa ya, tandanya berbeda dengan fungsinya ya. A min B berarti sekawannya adalah A plus B per A plus B ya.
A plus B, sekawannya adalah A min B per A min B. Harus ada perbedaan tandanya. Kalau nggak berbeda tandanya, nggak ketemu nanti ya. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya supaya ini bisa menjadi akarnya lepas ya. Supaya bisa menjadi X kuadrat plus 2X min 25X kuadrat ya. Kemudian yang bawah tetap ya. Ini dihitung X kuadrat ditambah X kuadrat min 25X kuadrat itu min 24X kuadrat plus 2X ya, per akar X kuadrat plus 2X min 5X. Nah, ini dibagi dengan X ya. Atas dibagi dengan X karena penyebutnya ini apa? Akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu kan X ya. Berarti pembilang dibagi X, penyebut dibagi X juga. Tapi pembaginya X kuadrat. Yang di dalam akar dibagi X kuadrat, 2X bagi X kuadrat, min 5X dibagi dengan X ya. Nah, ini hasilnya. Min 24X ditambah 2 dibagi dengan 1 ditambah 2 per X ya. Sorry. Dibagi dengan ini dibagi dengan X kuadrat karena 2X-nya di dalam akar ya. 2X dibagi dengan X kuadrat masih menyisakan 2 per X ya. Kemudian min 5X dibagi X min 5. Berarti ini akar 1 ditambah 2 bagi tak terhingga itu 0. Berarti 1 min 5 ya. Ini yang bagian atas min 2X 24X ditambah dengan 2 dibagi dengan akar 1 ditambah dengan 2 per X itu 0 karena 2 bagi tak terhingga itu 0 min 5 ya. Baik, min 24X plus 2 dibagi 1 min 5 atau min 4 ya. Tapi di sini X-nya masih di atas masih mengandung X, berarti ada tak terhingganya ya. Min 24 dibagi dengan min 4, plus positif. Dikalikan dengan X-nya disubstitusikan dengan tak terhingga, berarti hasilnya positif tak terhingga ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti jangan lupa kalau di sini ada X kuadrat di akar, maka pembaginya adalah di dalam akar ini pembaginya X kuadrat, karena X kuadrat di akar itu X ya. Berarti ini sebenarnya pangkat tertinggi dari penyebutnya itu adalah X, karena X kuadrat di akar itu adalah X ya. Tapi pembaginya di dalamnya itu adalah X kuadrat, karena apa? Karena X kuadrat di akar itu X, sama aja pembaginya X. Kemudian yang min 5X itu dibagi dengan X, bukan dibagi dengan X kuadrat ya, karena min 5X itu keluar dari akarnya. Jadi kalau ini dikalikan seper X masuk ke dalam akar itu menjadi seper X kuadrat ya, karena seper X kuadrat di akar itu sama saja seper X. Kalau yang min 5X karena di luar akar langsung dibagi dengan atau dikalikan dengan seper X ya. Nah, ini kalikan juga dengan sekawannya ya, akar X pangkat 4 min 7X kuadrat min akar X kuadrat plus 3X kalikan dengan suku ini tambah suku ini ya. Dikalikan sehingga ini hilang akarnya, X pangkat 4 min 7X kuadrat dikurangi X kuadrat min 3X ya. Jadi seperti ini, X pangkat 4 min 7X min X berarti min 8X, kemudian min 3X ya, min 3X. Nah, ini di sini X pangkat 4-nya kan di akar nih, berarti dibagi dengan X kuadrat ya. Yang bawah karena ini di dalam akar, berarti seper X kuadratnya masuk ke dalam akar itu jadi seper X pangkat 4 ya. Berarti akar X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 min 7X kuadrat dibagi X pangkat 4 ditambah akar X kuadrat dibagi X pangkat 4 ditambah 3X bagi X pangkat 4. Seperti itu teman-teman. Yang bagian bawah, bagian atas dibagi dengan X kuadrat ya, atau dikalikan dengan seper X kuadrat. Ini masih menyisakan X pangkat 3 ya di sini ya.
min 8x kuadrat dibagi x kuadrat 8, min 8, kemudian min 3x bagi x kuadrat masih 3 per x ya. Ini menjadi 0, ini menjadi 8, tapi di sini x kuadrat ini tak terhingga ya. Nah, yang bagian bawah tadi ya, karena dibagi x kuadrat atau dikalikan dengan 1/x kuadrat masuk ke dalam akar dibagi dengan menjadi dibagi x pangkat 4 ya. Berarti ini 1 min 0 ya, karena x kuadrat bagi x pangkat 4 masih menyisakan 1/x kuadrat ya. X-nya tak terhingga, berarti 7 dibagi tak terhingga itu 0 ya. Min 7 kali 0. Berarti ini 1. Kemudian ini juga ini 1 ya. 1 ini dibagi 0 ya. 1 tambah 0. Berarti akar 1 tambah akar 1 2 ya. Nah, bagian atas tak terhingga. Tak terhingga bagi dengan 2, tak terhingga. Ini ya. Akar 1 tambah akar 1 itu 2, tapi atasnya itu tak terhingga. Tak terhingga bagi 2 ya. Hasilnya tak terhingga. Ya, ini limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat per 2x min 1 min x kuadrat per 2x plus 1. Kita samakan dulu penyebutnya. Lalu setelah ketahuan di sini penyebutnya itu pangkatnya x kuadrat, sehingga dibagi dengan x kuadrat ya. Bagian atas bagi x kuadrat. Ini dibagi x kuadrat 1. Oh, sorry. Ini 2x pangkat 3 kurangi 2x pangkat 3 ya, hasil dari perhitungan ini, sehingga tinggal menyisakan 2x kuadrat. 2x kuadrat bagi x kuadrat 1, kemudian ini 4 min 1. 4 min 1/x kuadrat ya. 1/x kuadrat itu karena x kuadratnya tak terhingga 0 ya. Berarti 2/4. Satunya ini dibagi dengan x kuadrat ini kan 0 ya. Tinggal 2/4. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk limit trigonometri. Limit trigonometri ini juga diperlukan karena ada bagian fungsi trigonometri yang tidak terdefinisi. Misalkan sin x per x ya, ketika x mendekati 0, ketika x sama dengan 0, berarti sin 0 derajat ya. Sin 0 derajat itu kan kalau sudutnya itu jadi segitiga kan seperti ini ya. 0 derajat dari sini, segitiganya seperti ini. Sisi miringnya itu kalau 0 derajat, sisi miringnya berhimpit dengan sumbu x ya. Nah, tingginya sehingga 0. 0 dibagi sisi miring, hasilnya 0. Sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu 0. Nah, x-nya sama dengan 0. 0 per 0 tidak terdefinisi. Kalau di dalam tabel ini ya, untuk x sama dengan 1, sin x per x-nya masih 0,8 ya. Untuk 1 di sini 0,8. 0,1, 0,99 mendekati 1. Tapi ketika 0 di sini, nah, ketika 0 ini seperti ini grafiknya ya. Ini nggak nyambung ini sebenarnya ini. Ini ada bulatnya di sini. Ketika 0 itu nggak terdefinisi di sini sebenarnya. Ini di aplikasi ya, karena memang 0 per 0 itu nggak ada. Tapi karena kita harus punya penyelesaian, maka digunakanlah limit. Limit x mendekati 0 untuk sin x per x. Nah, limit berarti hasilnya mendekati 1. Tapi tidak eksak 1 ya. Nilai sebenarnya kan 0 per 0, tapi mendekati 1 gitu hasilnya kalau menggunakan limit. Begitu teman-teman ya. Kemudian pada bagian negatifnya juga pencerminan dari yang ini ya hasilnya ya. Hanya pada bagian ketika x-nya 0 ini tidak terdefinisi. Nah, sehingga limit x mendekati 0 dari sin x per x itu mendekati 1. Sin x per x mendekati 1 jika x mendekati 0. Ya, ini sehingga muncul teorema untuk limit trigonometri secara umum ya. Limit x mendekati 0 dari x per sin x itu sama-sama dengan limit daripada sin x per x. Ini dibolak-balik ya. Sinnya di atas atau sinnya di bawah, ketika x mendekati 0, hasil limitnya itu 1, sama-sama 1. Sehingga bisa dirumuskan limit x mendekati 0 daripada ax per sin bx itu akan sama dengan limit x mendekati 0 dari sin ax per bx. Ketika sinnya di bawah atau di atas sama saja. Nah, hasil limitnya itu adalah a per b, koefisien dari x.
pembilang dan koefisien dari X penyebutnya aja. Ya. Kemudian tangan juga sama. Limit X mendekati 0 dari X per tangan X sama dengan limit X mendekati 0 dari tangan X per X. Itu sama dengan 1. Ya, sehingga bisa dirumuskan limit X mendekati 0 daripada AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per BX. Ini cuma bagian koefisien pembilang dan koefisien penyebutnya aja, ya. Pembagian antara koefisien pembilang dengan koefisien penyebutnya seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, contohnya seperti ini. Limit X mendekati 0 daripada sin 5X per tan 4X sama dengan limit X mendekati 0 dari sin 5X per X ya. Ini bisa saya definisikan seperti ini karena ini dikalikan dengan X per tan X. X-nya hilang. Jadi sama saja ini limit sin 5X per tan X ya. Nah, bentuk seperti ini berarti tinggal 5X dibagi X. Kemudian 1X dibagi 4X ya. 5X bagi X dikali 1X bagi 4X ya. 5 kali 1 per 4. Ya, sesuai dengan rumus ini ya. X per tan X tadi cuma 1 dibagi 4. Sin 5X per X 5 bagi 1. Koefisiennya aja. Nah, limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat ini menggunakan identitas trigonometri ya. 1 min cos 2X itu sama dengan, nah kita cari persamaannya. Cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos 2X ya. 1 min cos 2X kita substitusi aja menjadi 2 sin kuadrat X. Menyebutnya membaginya X kuadrat. Ya, ini berarti 2 kali sin X kali sin X ya. 2 kali sin X kali sin X dibagi dengan X kali X. Nah, ini kan sin X per X itu 1 ya. Ketemu. Tanpa memasukkan nilai X ke sin X-nya ya. Ketemu langsung. Karena ini sudah ada di teorema ya. Ini kan sama saja 2-nya dikeluarkan. 2 kali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, sin X per X tadi 1 kali 1 ya kan. 2 kali 1 jadinya. Nah, ini ada soal latihannya ya teman-teman ya. Untuk nomor 3 ini contoh pengerjaannya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari sepertiga X kali X kali X. Kemudian bawahnya adalah sin 2X kali sin 2X. Nah, ini langsung bisa ketahuan ya. Ini setengah. Ini kali setengah, sepertiga kali setengah kali setengah kali X-nya mendekati 0. X-nya dimasukkan. Oh, 0 hasilnya. Kemudian limit cos kuadrat X. Tinggal dimasukkan X sama dengan 0 ya. Cos kuadrat. Cos 0 kali cos 0 atau cos kuadrat 0 itu. Cos 0 derajat itu berapa? 1. Karena cos itu kan sisi horizontal dibagi sisi miring. Karena sudutnya 0 derajat, maka berhimpit ya. Sisi miring dengan sisi horizontalnya berhimpit, sehingga cos 0 derajat itu 1 hasilnya. Cos kuadrat 0 itu sama aja cos 0 kalikan cos 0 ya, 1. Kemudian 1 ditambah sin 0. Nah, sin 0 itu kan ketika sudutnya 0 derajat itu tingginya 0, sisi miringnya 1. Berarti 0 per 1, 0 ya. Sin 0 derajat itu 0. 1 per 1 sama dengan 1. Ini dimasukkan ya, tidak usah menggunakan manipulasi aljabar pada fungsi trigonometrinya. Nih ya, dijabarkan sin kuadrat 4x itu sama dengan sin 4x kali sin 4x, kemudian yang bawah x dikali tan 3x ya. Bentuk ini tadi kan sama dengan sin 4x per x dikalikan dengan x per tan 3x ya. Langsung 4 per 3. Pokoknya sin per tan langsung 4 per 3. Kemudian ini juga 4 per 1 ya. 4 kali 4 per 3 hasilnya 16 per 3. Nah, ini menggunakan identitas trigonometri tadi ya. Cos 2x min 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat x. Ya, tadi ya, rumus identitas trigonometri tadi. Berarti ini min 2 dikalikan sin x kalikan sin x per x dibagi sin 3x. Nah, ini kan sama dengan
sin X per X dikali X per sin 3X ya kan, sepertiga hasilnya. Ini 1, berarti min 2 per 3 hasilnya ya. Ini bagaimana? Ini tinggal, karena di teorema tadi kan ada sin 4X per X ya, berarti tinggal kita bagikan X, tinggal kita bagi dengan X ya untuk pembilang penyebutnya ya. Nah, seperti ini. Untuk limit X mendekati 0, 3X dikalikan dengan 1 per X ditambah sin 4X per X atau dikalikan 1 per X dibagi dengan 5X per X dikurangi tan 2X per X, langsung ketemu ya. Ini ya, bentuknya langsung ketemu. Ini 4, ini 2. Kemudian secant kuadrat X itu 1 per cos kali 1 per cos. Sec X itu 1 per cos X ya, dikalikan dengan sin X per cos X. Untuk pi per 2 atau 90 derajat. Pi itu 180 derajat ya, bagi 2 90 derajat. Nah ini berarti ini 1 per cos kuadrat X min sin X per cos kuadrat X ya. Penyebutnya sama-sama cos kuadrat X, berarti tinggal kita tuliskan seperti ini. 1 per cos kuadrat X min sin per cos kuadrat X. Kursornya hilang-hilang nih teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Berarti tinggal kita kalikan sekawannya, 1 tambah sin X dibagi 1 tambah sin X ya. Kalikan dengan sekawannya, ketemu hasilnya 1 min sin kuadrat X ya. Kemudian ini dikalikan, yang penyebutnya ini menjadi cos kuadrat X ditambah sin X kali cos kuadrat X. Atau kita gini aja, cos kuadrat X kali 1 plus sin X ya. Nah, dalam rumus identitas trigonometri juga dikenal 1 sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Berarti 1 kurangi sin kuadrat X itu hasilnya cos kuadrat X ya. Berarti pembilangnya ini 1 min sin kuadrat X itu adalah sama saja cos kuadrat X, sehingga bisa dicoret dengan membaginya, sehingga tinggal 1 per 1 plus sin X ya. Nah, X nya 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 ya, karena sisi miringnya diputar ke atas ya. Sisi miringnya diputar ke atas, sehingga sisi tegak berhimpit dengan sisi miring atau sama dengan sisi miring ya. Sisi tegak bagi sisi miring, kalau sisinya sama kedua sisi itu atau berhimpit, maka 1 ya. 1 dibagi 1 ditambah sin 90 derajat, berarti 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1. Nah ini rumus identitas trigonometri yang dikembangkan. Di samping 1 sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X ya. Ada rumus seperti ini, teman-teman kemarin sudah melihat ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga ada soal teman-teman. Nanti silakan total soal-soal yang belum dikerjakan, yang belum ada pembahasannya di sini, dibagi dengan setiap mahasiswa ya. Silakan teman-teman memilih satu soal yang berbeda untuk dikerjakan. Kemudian nanti sisanya diberikan kepada mahasiswa yang bisa mengerjakan atau mahasiswa yang bersedia mengerjakan. Ada nilai tambahnya ya bagi teman-teman yang mengerjakan 2 soal. Jadi mungkin kalau soalnya banyak, ada beberapa teman-teman yang mengerjakan 2 soal. Kemudian yang lainnya mengerjakan 1 soal, tapi setiap soalnya berbeda dengan soal dari teman yang lain. Jadi ini dikerjakan secara estafet. Silahkan nanti ketua kelas mengkoordinir supaya apa? Supaya pasti setiap soal itu ada yang mengerjakan. Sehingga semua soal di materi bab ini diselesaikan oleh teman-teman satu kelas ya. Tidak ada soal yang belum terselesaikan ya. Dikerjakannya secara estafet ya. Seperti yang kemarin. Jadi supaya tidak membebani teman-teman ya. Limit ini hanya merupakan nilai pendekatan, bukan nilai sebenarnya ya. Kita ingat ya, cara menyelesaikan limit tadi bisa dimasukkan dengan nilai X pada fungsi limitnya. Jika hasilnya real, maka sudah selesai. Tetapi jika tidak tentu, bisa dilakukan pemfaktoran atau penjabaran, kemudian disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dulu, atau dirasionalkan, dikalikan dengan sekawannya. Kalau dikalikan dengan sekawannya itu tidak ada juga, gunakan limit kiri dan limit kanan. Ini besok ya. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan itu ada. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan berarti punya penyelesaian. Ya, demikian teman-teman.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf belum bisa mengisi secara live ya. Ya, semoga teman-teman tetap semangat dengan melihat video ini dan berlatih ya dengan cara estafet mengerjakan soal-soal itu yang menjadi tugas Anda, sehingga semua soal pada bab ini sudah teman-teman pelajari. Nanti teman-teman tinggal belajar dari teman lain yang mengerjakan soal yang tidak dikerjakan oleh Anda. Ini sepertinya soalnya banyak, nanti silahkan dibagi dengan setiap mahasiswa, harus berbeda-beda soalnya, dan sisanya dikerjakan oleh mahasiswa yang mau mengerjakan. Harus ada yang mau mengerjakannya supaya semua soal pada bab ini selesai ya. Berarti nanti setiap mahasiswa mengerjakan satu soal yang berbeda, kemudian ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan dua soal yang berbeda pula ya. Sehingga semua soal pada bab ini sudah khatam, sudah diselesaikan oleh teman-teman satu kelas. Nah, silakan ketua kelas memastikan semua mahasiswa kebagian soal yang berbeda-beda. Dan kalau sisa soalnya ada, berikan kepada mahasiswa ya. Berarti ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan dua soal. Kalau ada sisa soal yang belum dipilih atau dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi harus selesai. Oleh satu kelas ini harus selesai. Dikerjakan secara estafet ya. Bukan setiap mahasiswa mengerjakan semua soal, tapi satu mahasiswa memilih satu soal yang berbeda-beda. Nanti ada soal yang bersisa, berarti diberikan kepada mahasiswa yang bersedia mengerjakan dua soal, dan itu ada nilai tambahnya ya. Dan ingat, setiap soal yang dikerjakan mahasiswa harus berbeda, tidak boleh sama ya. Demikian teman-teman, terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan teman-teman diberikan kemudahan untuk meraih target dan cita-cita teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.